Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, saya akan memulai dari percakapan yang terjadi ketika selesai melaksanakan sholat isya, selesai pengajian seperti yang kita laksanakan hari ini. Kemudian ada diskusi yang cukup menarik selepas belajar kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana kita ketahui, di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada bab tentang adab, dan diantaranya bahasan itu berawal dari OTOT. Tapi ini OTOT bukan tidak pakai baju, tapi ini adalah bakwan. Sebutannya macam-macam ya. Dan OTOT bakwan, kalau di Jakarta itu namanya bala-bala. Ada yang menyebutnya wedging, benten-benten. Kalau di Mojokerto kita sebut dengan OTOT. Usamnya. Ada salah seorang santri yang menikmati OTOT hangat sambil bersandar di tembok masjid. Kemudian ada salah seorang yang mengingatkan bahwa tidak boleh kita ini makan sambil bersandar. Betul. Sementara ini yang jenengan pahami, yang jenengan yakini, boleh tidak kita makan sambil sandaran di tembok. Enak. Ini persoalannya enak ya. Nah, dianggap enak boleh ini. Kalau dalilnya adalah enak, wah semuanya boleh. Berarti apa dilarang? Wah enak. Bahaya ini. Nah, ini ada salah satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagi yang punya nanti bisa dicek. Paling gak senten. Kering mantan pembahasannya. Insyaallah di bab ke-108 kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya sudah begini Bapak Ibu. Judulnya di fotokopian itu belum ada. Babnya ini sudah terjemahnya begini. Bab makruhnya makan dengan bersandar. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab makruhnya makan dengan bersandar. Dari judul babnya kita bisa menangkap bahwa makan dengan bersandar itu makruh, tidak disukai oleh Allah. Tapi masih ada juga yang menimbang, malah cek makruh oleh Pak Momo. Jadi umat Kanjeng Nabi akhir zaman itu enak. Lalu makruh di sini kalimatnya. Hadisnya berbunyi seperti ini. Ini bab makruhnya makan dengan bersandar. Hadis pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya nomor 746. An Abi Juhaifah Wahb bin Abdillah
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqian, rawahul Bukhari. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Demikian terjemahnya. Aku tidak makan, jadi Rasulullah, aku tidak makan sambil bersandar. Yang menjadi pertanyaan kita adalah terjemah terkait dengan bersandar. Bapak Ibu, sebelum saya membahas hal tersebut, saya ingin menyampaikan satu artikel, satu makalah yang judulnya adalah kemewahan dan ekses dalam pesta bangsawan Persia dan Romawi. Bapak Ibu, ketika Jazirah Arab belum menjadi sebuah imperium yang besar, hampir-hampir tidak ada di dalam peta. Ada dua kekuatan besar, yaitu Persia dan Romawi. Ketika Persia dan Romawi dengan kekayaannya pada waktu itu, ada peristiwa-peristiwa yang ketika mereka berhasil, mereka rayakan, bentuknya adalah pesta gila-gilaan. Bahkan kaitannya dengan hal tersebut, nah ini karena terkait dengan adab makan Bapak Ibu, saya akan fokuskan pada seperti apa cara mereka makan ketika di pesta. Skala dan kelimpahan sumber-sumber kuno seperti Herodotus dan Xenophon menggambarkan pesta Persia sebagai acara dengan skala yang masif. Ribuan orang bisa dijamu dalam satu waktu. Makanan dan minuman disajikan dalam jumlah yang sangat besar, jauh melebihi kebutuhan kalori para tamu. Ini adalah cara raja untuk menunjukkan kemampuan sumber dayanya yang tidak terbatas. Bentuk hidangannya seperti apa? Hidangannya eksotis dan berharga. Menu pesta Persia mencakup berbagai daging langka. Jadi tidak hanya hewan yang biasa-biasa saja. Buah-buahan dari seluruh kekaisaran dan rempah-rempah mahal, roti, anggur, dan daging. Tetapi di samping itu ada hidangan yang melibatkan hewan eksotis yang dibawa dari wilayah yang jauh, seperti burung merak. Jenengan nanti makan burung merak yang dimakan burung merak, atau bahkan singa yang diternakkan sengaja untuk diambil dagingnya. Julehan, belenya bukan main-main, bukan sapi, singo. Jadi makanannya sampai seperti itu, bahkan berlebihan Bapak. Ini Persia. Minum anggur berlebihan. Cangkir-cangkir yang terbuat dari emas dan perak dalam jumlah yang sangat besar. Ini adalah salah satu bentuk pesta Persia pada waktu itu. Bagaimana dengan Romawi pada waktu itu? Romawi mengejar perjamuan dan luksuria, kemewahan yang berlebih-lebihan. Bangsawan Romawi terobsesi dengan luksuria, yaitu menampilkan kekayaan melalui kemewahan yang mencolok. Pesta adalah salah satu arena utama untuk praktek ini. Para tuan rumah berusaha saling mengungguli dalam hal hidangan, hiburan, dan dekorasi. Mirip-mirip di negara tetangga. Di Indonesia tidak ada. Porsi dan menu yang luar biasa. Makanan disajikan dalam porsi yang sangat besar, seringkali dengan banyak hidangan yang tidak mungkin dihabiskan oleh para tamu.
Persia tadi, kelebihan kalori, Romawi sengaja disiapkan hidangan yang tamu ini tidak mungkin untuk menghabiskan. Menu bisa sangat bervariasi, mulai dari hidangan pembuka seperti telur dan salad, hidangan utama dengan berbagai jenis daging, babi hutan, burung dan ikan, dan saus yang rumit, hingga hidangan penutup dengan buah-buahan dan kue yang manis. Hidangannya gila dan penuh kejutan. Beberapa hidangan disiapkan semata-mata untuk efek kejutan, untuk menunjukkan keanehan. Contoh yang terkenal adalah ketika pesta yang disebut dengan babi Trojan. Nah, ini pun ditiru. Wah, ini kuliner anyar, ini cocok ini untuk nama Mojokerto. Namanya babi Trojan, yang disajikan dengan perut penuh burung-burung hidup. Babi diisi unggas, dimasak. Dengan bayangan babi dileboni PT. Ini babi Trojan. Atau diisi berbagai macam ikan yang disajikan hidup-hidup sebelum dipanggang. Ada juga kisah tentang hidangan lidah burung flamingo. Burung flamingo ini panjang tadi. Nanti mau burung flamingo. Aneh-aneh. Atau otak burung merak, sapi terbuka dimasak. Bahkan para penyair pada waktu itu mengkritik dengan bentuk satir, menggambarkan pesta yang sangat berlebih-lebihan. Dari beberapa filsuf sudah mengkritisi apa yang dilakukan oleh para bangsawan itu keliru, tetapi tetap tidak bisa berhenti. Sudah terlanjur menjadi tren. Kadang kita ini sulit menghentikan sesuatu karena lingkungan kita sudah mengatakan itu adalah tren. Kalau tidak melakukan itu, seolah-olah merasa bersalah atau merasa berdosa. Ini yang terjadi. Hiburan yang beragam. Pesta Romawi tidak hanya tentang makanan, hiburan merupakan bagian penting. Musisi, penari, akrobat, penyair, bahkan pertunjukan gladiator atau tontonan eksotis lainnya disajikan untuk memuaskan tamu. Ini adalah salah satu wujud bagaimana Persia dan Romawi, ini kaitannya dengan makanan, masih banyak lagi di sini. Hiburan, bagaimana pergaulan manusianya ketika pesta. Karena begitu banyaknya hidangan, maka disebut cantik atau tampan pada waktu itu adalah mereka yang tubuhnya berisi. Wanita itu kalau tubuhnya tidak berisi di zaman itu, jadi standar kecantikan itu yang apa istilahnya, gemoy, yang berisi. Kenapa? Menunjukkan status sosialnya bahwa dia bisa makan lebih dari cukup. Hari ini standar kecantikan kurus, Bapak Ibu. Sampai ada yang diet mati-matian, macam-macam ya model dietnya. Ada yang sampai ketika diet merusak organ tubuh lainnya, benar-benar kurus, bahkan mati karena diet. Ada penyakit anoreksia atau apa namanya? Seseorang yang ketika makan takut gemuk, sehingga sampai dilogok sendiri supaya muntah. Badannya tinggal kulit sama tulang. Ada yang sampai seperti itu. Kepingin kurus, kepingin nampak kurus sampai harus ke negara lain. Melakukan apa? Sedot lemak. Apapun dilakukan supaya standar kecantikannya adalah kurus. Ada beberapa orang Indonesia yang
berada di Cina itu sampai bercerita diet yang dilakukan di banyak negara itu kalah dengan kerasnya diet di Cina. Sampai badannya itu benar-benar kelihatan tulangnya. Sedangkan zaman Romawi dan Persia dulu standarnya berbeda. Dan ternyata cantik itu adalah standar tren manusia. Bagi bapak-bapak yang cantik itu siapa? Istrinya masing-masing. Walaupun ditanya oleh istrinya ada yang lebih, maka jawabannya tetap sapa sing paling ayu sampean pun tolak oleh gimana ini kebiok satunya. Ini salah satu gambaran Bapak Ibu. Ini sebelum kita bahas bersandar, cara mereka makan ketika di pesta bagaimana? Ini gambarannya. Sambil rebahan, sambil tiduran, bahkan ada di gambar yang lain sambil mengkurep. Di sekitarnya itu ada banyak makanan. Dan makanan ini terus diisi, terus berganti. Laki-laki dan perempuan juga jadi satu seperti ini makan. Bahkan saking santainya ketika makan buah-buahan, gambarannya seperti ini. Rebahan, tangan yang satu bersandar, makan anggur pun sambil tiduran. Saking santainya, saking enaknya hidupnya. Ini adalah gambaran Persia dan Romawi waktu. Ini untuk gambaran kita dengan istilah bersandar. Lalu kemudian di sini mulailah ketika dijelaskan syarah atau penjelasannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beberapa ulama menyampaikan. Al-Khattabi berkata, maksud bersandar di sini ialah duduk dengan bersandarkan pada tanah di bawahnya. Beliau melanjutkan, maksudnya adalah ia tidak duduk bersandarkan tanah dan bantal seperti yang dilakukan oleh orang yang ingin memakan banyak makanan, namun duduk berlutut tidak bersandar pada tanah dan makan secukupnya. Ini merupakan pendapat Al-Khattabi, sedangkan yang lain berpendapat bahwa orang yang bersandar ialah orang yang condong pada bagian sampingnya. Nah, ternyata di sini dalam penjelasannya kita menemukan ada selisih pemahaman terkait istilah bersandar. Rasulullah SAW tidak biasa duduk dengan bersila dan juga duduk miring. Bersila, miring, bersandar. Karena makan bersandar dengan posisi miring adalah perbuatan orang yang sombong dan itu dimakruhkan, sedangkan makan dengan bersila diperbolehkan. Nah, kita mengenal beberapa istilah. Ada bersandar, ada miring, ada bersila. Bapak Ibu kalau di Indonesia bersila itu seperti yang bapak-bapak lakukan. Iya. Kemudian duduk bersandar itu di sini disampaikan posisinya bersandar posisi miring yang tidak diperbolehkan. Bagaimana yang bersandar posisi miring? Nah, berarti ada satu tangan yang menahan, posisinya duduk. Nah, ini baru penjelasan awal, Pak. Belum tuntas ini. Ini baru pemahaman awal kita. Kita melihat tadi orang Romawi, satunya bersandar, apakah bersandar di kursi, apakah menahan dengan tangannya, tangan yang satunya makan. Oleh karena itu kita belum menemukan apakah bersandar di tembok itu termasuk dilarang, karena bentuk bersandar ketika kita tidak mengarah kepada syarah atau penjelasannya sampai pada tidak boleh berarti ke tembok.
Tapi ketika kita melihat atau membaca penjelasan ini, maka ternyata tidak masalah kita makan ote-ote sambil bersandar di tembok. Yang dilarang dalam penjelasan ini adalah duduk yang miring tadi sambil makan ote-ote. Ini kita berbicara kondisi umum, ya. Kalau kondisi khusus akan berbeda-beda. Mungkin ada yang sakit atau darurat, kondisinya akan berbeda. Ini kita berbicara kondisi umum. Nah, sekarang kita membahas fotokopian yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, gambar yang paling belakang yang ada di fotokopian itu adalah ilustrasi banyak orang terkait dengan hadis yang akan kita pelajari. Sehingga kita mungkin akan menemukan istilahnya sama, kok gambarnya beda. Jadi yang saya maksud di sini, ini bukan salah dan benar gambar Bapak Ibu. Ini adalah ilustrasi yang saya ambil dari internet terkait beberapa contoh orang berpendapat menggambarkan yang dilarang dan yang boleh itu bagaimana. Jadi gambar ini bukan salah dan benar. Namun terkait dengan duduknya anjing, nah umumnya duduknya anjing atau hewan buas, singa, macan, demikian yang ada di gambar ya. Bagaimana anjing ketika duduk, nanti akan kita bahas juga. Yang pertama, sumber Abu Dawud kitab Adab bab duduk yang dibenci. An Amr bin Syarid an abihi Syarid bin Suwaid qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakada wa qad da'tu yadi al-yusra khalfa dhahri. Nah, di sini kita temukan wa takattu ala al-yadi faqala ataqudu ya'datal maghdubi alaihi, menggunakan kata qu'ud. Ada dua istilah duduk yang kita kenal. Ada majelis, jalas, ijlis, fi'il amr, jalasa itu artinya duduk. Qa'ada artinya juga duduk. Apa bedanya Bapak Ibu? Qu'ud apa bedanya? Sama-sama duduk ya. Ada penjelasan jalasa, majelis itu artinya ketika hadir mengangkat derajat seseorang. Seseorang diangkat itu berarti dari yang rendah ke yang tinggi. Jadi ketika menggunakan istilah jalasa itu dari tempat yang rendah diminta duduk ke tempat yang lebih tinggi. Sementara qa'ada itu dari berdiri atau dari tempat yang lebih tinggi diminta duduk ke tempat yang lebih rendah. Sehingga istilahnya majelis taklim. Majelis itu tempat berkumpul, duduk. Fungsinya untuk apa? Meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau majelis ilmu, bahasannya pasti ilmu. Tidak mungkin bahas selain ilmu. Rasa-rasa bukan mungkin. Ada di majelis pengajian itu tidak mungkin. Nah, sehingga di sini kita diingatkan dari Amr bin Syarid, dari ayahnya atau dari bapaknya Asy-Syarid bin Suwaid. Ia berkata, Rasulullah SAW melewatiku saat aku duduk seperti ini. Bagaimana duduknya? Aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggung, lalu aku duduk bersandar dengannya. Beliau lantas bersabda, apakah kamu ingin duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai? Yang ada di dalam kurung itu adalah penjelasan karena ghairil maghdub bi alaihi. Orang-orang yang disebut maghdub penjelasannya adalah orang-orang Yahudi. Yang pertama ketika membaca terjemahnya
lalu aku bersandar dengannya. Namun sebelumnya aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggung. Jika tidak ada kalimat setelahnya, maka meletakkan tangan di belakang punggung itu nempel di punggung, gitu. Ya, meletakkan tangan di belakang punggung kan berarti nempel di punggung. Apakah bentuknya disembunyikan atau bentuknya seperti ini? Kemudian bersandar, bisa atau tidak? Kesulitan. Ya apa caranya? Gak enak. Sehingga di sini kita melihat, oh ternyata meletakkan di belakang punggung itu artinya diletakkan di tanah atau di alas tempat kita duduk, karena aku bersandar dengannya. Namun diingatkan Rasulullah, apakah kamu ingin duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai Allah? Diingatkan. Di hadis yang kedua, hal yang sama terjadi. Rasulullah SAW melintas di depanku sementara aku sedang duduk dengan posisi tangan kiri di belakang punggungku dan aku bersandar kepada jempol tanganku. Menahan. Ini ada tambahan dengan jempol tanganku. Lalu beliau berkata, apakah kamu duduk dengan cara duduknya orang yang dimurkai Allah? Sehingga dari sini kita mendapati gambaran, yaitu bentuk bersandar itu di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin bentuknya seperti ini bersandarnya. Sehingga ketika jenengan misalkan capek duduk bersandar di tembok, adabnya tetap diperhatikan, maka hal tersebut dibolehkan. Jenengan sender di tembok, kemudian makan tawisi ote-ote dengan tangan kanan, maka hal itu tidak masuk dalam makruh yang tidak disukai oleh Rasulullah. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata tidak hanya duduk semacam ini, ada beberapa duduk yang dilarang. Dan duduk-duduk yang ada di belakang di gambar itu duduk seperti duduknya anjing, hewan buas. Ada duduk kita menyebutnya nanti duduk yang duduk itu digambarkan seperti ketika setan duduk. Ternyata juga ada penjelasannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Duduk ialah duduk dengan menempelkan pantat pada tanah dan menegakkan kedua betisnya. Jangan perhatikan bagaimana. Dan menegakkan kedua betisnya. Sedangkan yang dimaksud di sini ialah al-ihtiba, duduk dengan menghimpunkan kedua betisnya ke arah perut. Duduk pantatnya ada di tanah atau ada di tekel, kemudian betisnya diluruskan dekat ke arah perut. Berarti gambar yang mana? Yang atas itu yang dimaksud dengan duduk dan duduk itu diantaranya kita diingatkan ketika di dalam masjid, ketika sholat, ketika khutbah berlangsung, hal tersebut disebut nyalai adab. Sehingga kita bisa melihat bahwa hal tersebut tidak disukai. Namun di satu sisi kita diingatkan di dalam hadis tersebut, wa an Anas qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqiyan. Ini maksudnya ya'kulu tamron.
memakan kurma. Jalisan muqayyan yaqulu tamran. Dari Anas berkata, aku melihat Rasulullah makan kurma dengan posisi duduk it'am. Ternyata Rasulullah pernah melakukan hal demikian dan dilihat oleh Anas bin Malik ketika beliau sedang makan. Nah, ternyata yang dilarang adalah ketika posisi kita di dalam majelis, ketika kita sedang mendengarkan khutbah, sehingga bab ini masuk dalam adab di dalam majelis. Nah, ini pemilahannya di sini. Ketika suatu hari dengan bisanya posisi begitu, sambil nyemil kurma atau nyemil ote-ote, maka selama tidak di dalam majelis ilmu, tidak ketika khutbah, tidak sedang melaksanakan sholat, duduk semacam itu, maka dibolehkan. Tapi terkait dengan adab-adab di dalam majelis, harus kita hindari duduk yang demikian. Ada beberapa contoh kita lihat tadi, duduk yang begitu santai. Ada yang mungkin saking capeknya, dua tangan diletakkan di belakang, kaki diluruskan, saking kemungin. Nah, seperti itu. Hal seperti itu di dalam adat majelis juga menjadi bagian yang tidak diperkenankan, kecuali kalau memang, nah ini kondisi khusus pun buatan kuat. Nih, wis buatan terima ini kan, Jawaran, ini bukan Jawaran, buatan kiat. Kalau lurusan kali kalau pijetin. Nah, ini ulama mengingatkan jika hal tersebut memang kesulitan adatnya, jangan lurus ke arah kiblat. Ini adat, rotot tiring nom, jangan buatan nubruk kiblat. Nah, inilah kenapa ulama menyampaikan belajar fikih itu 3,5 tahun, belajar adat 30-35 tahun, karena memang sangat tidak sederhana membiasakan hal tersebut. Baik, ini terkait duduk, nanti monggo diteliti, kita literasi lagi jika ada hal-hal terkait dengan duduk yang ternyata ada model duduk yang lain yang juga dimakruhkan. Nanti terkait dengan hal tersebut, jenengan bisa cek di kitab Riyadhus Shalihin, adab makan. Insyaallah tidak asing di kitab Riyadhus Shalihin bagi kita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan lokasi duduk yang dilarang. An Ibnu Buraidah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yuq'ada baina dhilli wasyams. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk di antara bayang dan matahari. Yang apa nih, duduk di antara bayang-bayang dan matahari. Kemudian di hadis yang bawah dijelaskan bahwa dari Muhammad ibnu Munkadir, ia berkata, telah menceritakan kepadaku seorang yang mendengar Abu Hurairah, ia berkata, Abul Qasim ini adalah sebutan untuk Rasulullah SAW. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian terkena terik matahari, Makhlad menyebutkan, di bawah bayangan yang teduh, lalu bayangannya itu berlalu hingga sebagian tubuhnya terkena terik matahari dan sebagian tidak, maka hendaklah ia berdiri. Awalnya berteduh, mataharinya bergeser, separuh kepanasan, separuh kena bayangan.
atau separuh kepanasan, separuhnya tiupan. Maka Rasulullah menyarankan, memerintahkan di sini, maka hendaklah ia berdiri atau pindah bergeser. Ini kita belum membahas sekarang hikmahnya. Banyak dokter meneliti terkait dengan tiduran sambil makan, kemudian posisi miring sambil makan. Itu kan baru diteliti sekarang bahwa hal tersebut tidak sehat. Tapi zaman dulu kan tidak ada penelitian itu. Makanya orang Romawi itu makan sambil mengkurap itu di sekitarnya banyak makanan. Kalau sekarang itu aneh aja nih. Tapi itu menunjukkan bahwa hidupnya sangat mewah, makan sambil mengkurap pada zaman. Saking kayanya orang pada waktu itu, rebahan, mengkurap sambil tidur. Bahkan ada yang sambil tiduran disuapi oleh budaknya. Saking kayanya orang zaman itu, 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang orang kaya itu yang bagaimana? Yang disebut kaya itu sekarang yang bagaimana? Wow, rekreasi ke luar negeri, standar kaya itu beda kan? Rekreasi ke luar negeri, wajahnya operasian, tidak punya utang, luar biasa. Standar kaya ternyata berubah. Zamannya Korun, standar kaya itu ternyata juga flexing, dipamerkan, gitu. Hartanya dibawa kemana-mana, kuncinya ditunjuk-tunjukkan orang. Kuncinya tok sampai ini gede nih, digotong wong 10 ketok-ketok itu ngabot. Nah niyo lemari besi ini sapi itu. Sementara hari ini kita punya ATM saja, kita sembunyikan Bapak Ibu. Korun itu ATM-nya dipamerkan itu. Jadi kalau hari ini ada orang sombong dengan kekayaannya itu kan telat. Zaman Romawi Yunani sudah begitu, zaman Korun sudah begitu. Kalau mau menyombongkan diri dengan kekayaannya, telat sudah. Nah di sini disampaikan hadis dari Abu Hurairah, jika salah seorang dari kalian duduk di bawah terik matahari, lalu ia mengkerut karenanya, maka hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya. Kita kan kalau kepanasan otomatis merecing, mengkerut, maka dipindahkan untuk bergeser. Lah posisi barang koyo ngene diurusi. Kadang kita berpikir Pak kepanasan, bandar. Islam itu sedetail ini. Dan ini bahasannya terkait dengan adat. Baik, nanti bisa dibaca kelanjutannya. Nah, menemukan lagi Bapak Ibu, ada salah seorang syekh, seingat saya dari Arab Saudi, diundang hadir ke salah satu masjid di Indonesia. Nah ini kalau ini ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab terakhir di jilid 1. Insyaallah bab terakhir di jilid 1. Semoga tidak keliru. Oke. 648. Kalimatnya seperti ini dan banyak lagi hadis yang mendukungnya. Dari Abu Hurairah hadis 645 kitab Al-Adabul Mufrad, Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Di sini juga disampaikan ketika suatu hari Rasulullah Muhammad SAW beliau menaiki tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Menaiki tangga kedua di mimbar, beliau mengucapkan amin. Yang ketiga juga mengucapkan amin. Lalu ada salah seorang bertanya, ya Rasulullah, kami mendengarmu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Beliau menjawab, di sini disampaikan diantaranya, celakalah seorang hamba yang padanya engkau disebutkan, nama Rasulullah disebutkan, tetapi dia tidak bersolawat kepadamu.
Celakalah seorang hamba yang ketika nama Rasulullah, misalkan saya membaca hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia tidak menjawabnya, maka orang tersebut termasuk dalam celaka. Salah seorang syekh itu datang di masjid, kemudian mengajak ketika membaca Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah serentak, Allahumma sholli alaihi. Kaget saya. Akhi, ingatkan, brother, saudaraku, apakah boleh kita mengeraskan suara seperti itu di dalam masjid? Kalimatnya begitu. Boleh tidak? Kalau terawih, enten Bilal ya. Kita bisa bayangkan, jangankan seperti itu Bapak Ibu, membaca Al-Quran suaranya keras, berzikir suaranya keras, sampai mengganggu orang lain yang mungkin sedang iktikaf, mungkin sedang melaksanakan sholat sunnah, itu pun dilarang oleh Rasulullah di hadis yang sudah saya tuliskan di sini. Ini kehati-hatian kita. Bayangkan zikir, zikir, membaca Al-Quran bahkan, bersolawat bahkan, dengan suara yang keras di dalam masjid, diingatkan oleh Rasulullah. Apalagi kita berbicara yang tidak jelas dengan suara keras di dalam masjid. Ini kehati-hatian kita. Bapak Ibu, karena sudah adzan, saya ingin tutup dengan peristiwa yang kita sama-sama hafal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ingat peristiwa itu. Yang dihancurkan dengan burung ababil itu adalah pasukan gajah. Kenapa dihancurkan Bapak Ibu? Kenapa dihancurkan? Ingin menghancurkan Ka'bah. Nama lain dari Ka'bah adalah Baitullah. Nama lain dari masjid Baitullah. Masjid adalah Baitullah. Mereka yang melakukan kerusakan di Baitullah akan tahu hukumannya. Walaupun mungkin bentuknya bukan burung ababil, tapi ulama menyampaikan bisa jadi hidupnya diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak menghormati masjid sebagai Baitullah. Nah, ini gambaran kita terkait pentingnya sekali memperhatikan adab kita ketika di dalam masjid. Bapak Ibu, kita pernah belajar, berangkat menuju masjid ada adabnya, masuk masjid ada adabnya. Kita akan duduk di masjid ada adabnya. Sudah di dalam masjid ada adabnya. Di dalam majelis ada adabnya. Keluar dari masjid ada adabnya. Perjalanan dari masjid ke rumah ada adabnya. Jangan bayang. Itu kenapa adab itu butuh waktu lama kita untuk belajar dan mengamalkan. Insyaallah ini sedikit yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.